Bapak Inang, nah hidang holongan itu hanta. Bani sadarion jongjong hanami ilubion. Nalaho padaspon membacakan secara ringkas sejarah IKPS Simalingkar nah hidang holongan itu. 25 tahun kuliah IKPS Simalingkar. Tanggal 12 Juni tahun 2020 genaplah 35 tahun usia GKPS Simalingkar. Sebuah rentang waktu panjang dalam perjalanan serta pendukungnya serta fasilitasnya yang pantas untuk kita renungkan serta mensyukuri atas semua berkat Tuhan. Kuliah nah holongan itu kata sadalan bani program pemerintah bani tahun 1996 membuka pemukiman baru di perumahan Simalingkar merupakan jalan Tuhan untuk membentuk satu persekutuan baru, salah satunya GKPS Simalingkar, di mana saat itu warga Simalungun yang telah berdomisili di Simalingkar masih berkebaktian pada gereja asalnya. Kondisi ini berlangsung sehingga tahun 1987 saat peresmian Perumnas Simalingkar oleh Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bapak Dr. Andos Kosmas Batubara. Peresmian Perumnas Simalingkar adalah momentum yang dipakai Tuhan sehingga panitia peresmian Perumnas Simalingkar mengundang etnis Simalungun untuk hadir pada peresmian tersebut. Panitia peresmian Simalingkar mengirimkan surat yang dialamatkan ke Jalan Kopi Raya 2 nomor 16 Rumah Bapak Samas Juniansen Sipayung. Beberapa orang yang hadir diantaranya Situa Amer Saragi almarhum, Situa Elhan Damani almarhum, Jewitner Purba almarhum, Nyonya Lumban Tobing Boru Purba almarhum. Inilah yang mewakili etnis Simalungun pada acara peresmian Perumnas Simalungun. Di sela-sela peresmian, beberapa dari perwakilan menyampaikan kepada Bapak Dr. Andos Kosmas Batubara bahwa warga Simalungun yang telah berdomisili di Simalingkar belum mempunyai lahan pertapakan untuk rumah ibadah, secara khusus rumah ibadah GKPS, di mana pada saat itu dengan sukacita Bapak Dr. Andos Kosmas Batubara secara langsung dengan memberikan apresiasi kepada Perumnas Simalingkar agar dipersiapkan lahan untuk GKPS di pemukiman Simalingkar. Setelah peresmian pada bulan Januari tahun 1988, terdiri dari 9 kepala keluarga sepakat membentuk pertemuan pertama tanggal 29 Februari 1988 di rumah Bapak Samas Dr. Andos Juniansen Sipayung. Untuk lebih memantapkan program pertemuan, pelaksanaan pertemuan, anggota perkumpulan menetapkan kepengurusan sebagai berikut. Penasehat Bapak Ngambang Girsang, pengantar jemaat GKPS Maranatha. Ketua Bapak Situa Amer Saragi. Sekretaris Bapak Samas Juniansen Sipayung. Bendahara Situa Elhan Damani. Seiring bertambahnya warga GKPS namun masih beribadah di gereja asalnya masing-masing.
sehingga pada tanggal 11 Maret tahun 1988 pengurus mengirim surat untuk memohon lahan pertapakan ke KPS. Keinginan yang kuat untuk dibentuknya satu rumah ibadah dan mempererat rasa persatuan secara khusus etnis Simalungun. Maka pada tanggal 25 Mei 1988 dibentuklah STM Sawuh, sehingga pertonggoan yang telah berjalan ditingkatkan menjadi parmingguan, di mana pada tanggal 12 Juni tahun 1988 adalah menjadi parmingguan yang pertama di rumah Bapak Situa Amir Saragi, Jalan Cengkeh Raya nomor 22. Pelayanan kepada anak-anak tidak luput dari perhatian gereja, sehingga pada tanggal 13 Juli tahun 1988 kebaktian sekolah minggu pertama dimulai. Bapak Situa Amir Saragi adalah guru sekolah minggu yang pertama dalam kebaktian sekolah minggu. Sekolah minggu dilaksanakan di lokasi yang sama dan dilaksanakan sebelum kebaktian minggu. Kebutuhan lokasi pertapakan gereja. Usul permohonan pertapakan gereja yang pertama pada tanggal 17 Oktober 1988 dan dilayangkan kepada Wali Kota Medan. Pada tanggal 9 November 1988 diberikan oleh pemerintah surat rekomendasi untuk mendirikan gereja dan rumah ibadah untuk GKP Simalingkar yang berlokasi di Jalan Sagu 4 Perumnas Simalingkar. Pada Januari 1989, Perumnas Simalingkar memberikan sebidang tanah ukuran lokasi pertapakan gereja dengan luas 2000 meter. Kemudian dilakukanlah pembangunan gereja darurat di atas lahan tersebut dengan ukuran 6 x 12 meter dengan atap seng, dinding papan, dan lantai tanah. Setelah rampung gereja darurat tersebut dibangun, pada bulan Juni 1989 kebaktian dipindahkan dari rumah Bapak Situa Amir Saragi almarhum Jalan Cengkeh nomor 22, maka kebaktian dilaksanakan pertama sekali di gereja darurat yang dipimpin oleh Bapak Situa TP Girsang almarhum, wakil pengantar jemaat GKPS Maranatha. Kondisi jemaat mula-mula, meski kebaktian sudah berjalan 2 tahun, tetapi pada saat itu belum ada anggota jemaat yang mampu merambilan dan memimpin kebaktian. Hanya bermodalkan keyakinanlah yang dapat mempersatukan jemaat, ujar Situa Bapak Juniansen Sipayung. Begitu juga untuk memimpin gereja dan menjadi perhanger tidak ada yang mampu, ujar Situa Amir Saragi almarhum. Dengan berjalannya waktu, ada beberapa anggota baru yang pindah ke gereja ini seperti Situa Jamahan Pumba almarhum dan beberapa anggota jemaat lainnya, dan mereka sudah berpengalaman di gereja lain, dan Situa Jamahan Pumba almarhum bersedia menjadi perhanger pertama di gereja ini, ujar Situa Amir Saragi almarhum. Minggu 25 Mei 1990 pada tanggal 20 GKP Simalingkar Februari menjahit dari GKP Maranatha sebagai satu jemaat masuk Resort Medan Polonia. Saat melakukan penjahitan, disusunlah majelis GKP Simalingkar sebagai berikut: pengantar jemaat atau ketua Situa Jamahan Purba BSC almarhum, wakil pengantar jemaat Situa Amir Saragi almarhum, sekretaris jemaat Situa Juniansen Sipayung, bendahara jemaat Situa El Handamani almarhum, dan ada 14 anggota. Pada Minggu 10 Mei 1992, pimpinan pusat meresmikan GKP Simalingkar sebagai satu jemaat di Resort Polonia. Pada waktu itu jemaat GKP Simalingkar sudah mencapai 79 kakak. Pada hari Minggu 16 Maret 1997, pimpinan pusat meletakkan batu penjuru yang disebut Patibal Batu Onjolan di gereja GKP Simalingkar di lokasi dalam gereja ini, seperti yang kita lihat ini di bawah di sini depan saya. Dan pada tahun 2017 gereja ini sudah bersertifikat.
Pada bulan Mei 1999, pimpinan pusat membagi 2 resort kolonial dan menambah jadi resort Medan Selatan yang beranggotakan GKPS Maranatha, GKPS Simalingkar, GKPS Pancur Batu, GKPS Pintu Air Simalingkar. Dan pada tahun 2017, gereja ini sudah bersertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan sertifikat tersebut berada di kantor pusat GKPS. Pada tahun 2008 telah dibangun rumah penjaga gereja. Pada tahun 2009 gereja ini sudah dipasang lantai keramik, dan pada tahun 2010 dibentuk perpustakaan gereja. Selanjutnya, untuk mendukung sarana pembinaan untuk sekolah minggu, diadakan pembangunan gedung serbaguna dan diresmikan pada Agustus 2014. Dan untuk pelaksanaan gedung palas-palas dan balkon gereja, peletakan batu pertama hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 oleh Pendeta Resort Medan Selatan dan pimpinan majelis yang diketuai oleh Situa Daud Purba SH sebagai ketua pembangunan. Adapun ketua panitia pembangunan palas-palas dan balkon sebagai berikut: Ketua Umum Insinyur Ayales Santra Girsang, dan dibantu majelis dan ketua-ketua sektor untuk pesta pembangunan tersebut: Sekretaris Umum Situa Edi Saman Purba, Bendahara Umum Samas Henry Daniel Girsang. GKPS Simalingkar kini memiliki anggota jemaat sebanyak 207 kepala keluarga. Sebuah perkembangan yang pesat kalau kita menoleh pada jemaat mula-mula yang hanya kurang dari 20 kepala keluarga. Jemaat Simalingkar saat ini dibagi dalam 7 sektor: Tiberias, Bethlehem, Ephrata, Yerusalem, Nazaret, Jericho, dan Betani. Kini jumlah jemaat sebesar ini dilayani oleh 56 sintua, 2 pendeta aktif, 1 penginjil, 2 pendeta museum, 8 sintua emeritasi, 2 ketua seksi, 3 calon sintua, 13 calon samas, 7 guru sekolah minggu, mentahfisan. Secara keseluruhan anggota majelis jemaat berjumlah 59 orang. Tambah calon samas, calon sintua, guru sekolah minggu, mentahfisan berjumlah 82 orang dari hanya 18 anggota majelis saat mula menjahit pada tahun 1990. Kehadiran dan partisipasi anggota jemaat terus meningkat. Kini rata-rata kehadiran anggota jemaat mengikuti kebaktian minggu dewasa mencapai 300 orang, sekolah minggu dan remaja 100 orang, dari jumlah jemaat sebanyak 728 orang. Pimpinan majelis jemaat Lampale Pasanan Nade Ganupan mempersingkat waktu. Hal ini mulai periode tahun 1940 sampai periode 1990 das Kubani Sonare. Nah Pasanan Nade Nabarlobe pimpinan Nabarlobe periode 1998-1990. Penasehat Situa Ngambang Girsang, pengantar jemaat GKPS Maranatha, ketua Situa Amer Saragi almarhum, wakil ketua Samas Dunyansen Sipayung, sekretaris DJ Munte, bendahara Jintin Girsang. Jadi Aiman Aperlobi pimpinan majelis das Kubani 30 Abang Sari 245 Onom Pitu das Kubani Hanan Missionari Walut Mojong-jong dan orang. Senama membenami, terima kasih. Mengenang mereka yang telah mendahului kita. Pada kesempatan ini, kami mengajak seluruh jemaat mengenang beberapa tokoh gereja ini yang sudah mendahului kita menghadap kali tua. Di antaranya almarhum Situa Jamaah Purba, mantan pengantar jemaat GKPS pertama. Demikian juga almarhum Situa Amer Saragi, pengantar jemaat GKPS Simalingkar periode 2005-2010. Situa Elhan Damanik, mantan bendahara GKPS Simalingkar yang pertama. Situa Insinyur Janerson Girsang, pengantar jemaat GKPS Simalingkar periode 2010-2015 dan wakil pengantar jemaat periode 2005-2010.
anggota majelis dan guru sekolah minggu atau penontabisan yang lain seperti almarhum Samas Parlindungan Sinaga, almarhum Situa Benediktus Purba beberapa kali menjadi ketua pembangunan gereja GKP Simalingkar, Situa Jansiman Purba bendahara seksi Bapak yang mengurus selesainya sertifikat gereja, Situa Sidi Purba, Situa Dr. Adus John Nariaman Sinaga, Wakil Ketua BDS, Pendeta Kamron Simanjora, Situa Rusmawar Borsaragi, Dirjen Kor Seksi Inang, Situa Dermantuah Saragi, Ketua Seksi Bapak, Tersanta Prida Purba, Guru Sekolah Minggu, serta anggota-anggota jemaat lainnya yang telah lebih dahulu meninggalkan kita sepanjang kurun waktu 35 tahun ini. Kita juga kehilangan anggota jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita mendoakan kiranya keluarga yang ditinggalkan semakin merasakan hanya Tuhanlah yang mampu memberikan penghiburan abadi kepada mereka. Penutup. Karya-karya Tuhan melalui jemaat GKP Simalingkar hendaknya menjadi sebuah pujian akan keagungan kekuasaan Tuhan di tengah-tengah mereka. Memasuki usia 35 tahun, diharapkan jemaat semakin rajin dan giat melakukan pujian akan karya Tuhan melalui tangan-tangan mereka, agar penonjolan diri serta rasa keakuan berubah menjadi karya bersama dan saling mengasihi di antara sesama jemaat. Dalam kebersamaan pula kita mendoakan serta mendukung kelanjutan pembangunan fisik dan mengembangkan manajemen pelayanan gereja ini. Kita berkumpul dan berdoa sebagai wujud ucapan syukur atas kasih Tuhan yang senantiasa turun atas jemaat GKP Simalingkar ini. Puji dan syukur kepada Allah Bapa, Kepala Gereja yang telah memberkati kita semua, sehingga pada saat ini kita dapat secara bersama-sama merayakan usia 35 tahun jemaat GKP Simalingkar. Senanya berdasarkan kami perjongjong ni kuria GKP Simalingkar das nerayan hita sadarion 25 tahun. Ibaga sada tonggo hita berpasu-pasu Tuhan asil lagun rasiat liturgi kita ibagas maporjau naganupan pelayanan ta itonga-tonga ni kuria tahun. Hanami ubani pimpinan majelis maka tahun terima kasih mahubata. Amin. Salam.